jadwal yang baru ini seperti yang Ibu sampaikan tadi, jadi ada tambahan. Dan kita tutup Basurah Palusle. Hello, this time we will talking with English teacher of SMAN 1 Dusun Tengah. Gimana Bu bahasa Inggrisnya Bu? Oke. Ya oke, tadi belajar sama Ibu. Ya jadi kali ini kita berkunjung ke salah satu guru SMA Negeri 1 Dusun Tengah. Beliau adalah Ibu Sri Maretmi. Apa kabar Bu? Baik, fine. Ya, fine. Ya. Jadi udah berapa lama Bu tugas di SMA Negeri 1 Dusun Tengah? Perkenalkan dulu. Iya boleh. Ya. Perkenalkan lagi nggak apa-apa. Mungkin ada yang belum kenal mungkin. Iya. Ya. Tapi mudah-mudahan siswa-siswi SMA Negeri 1 Dusun Tengah jangan ada yang sama sekali tidak mengenal gurunya. Amin. Ya, perkenalkan, nama Ibu Sri Maretmi. Ibu adalah guru di SMA Negeri 1 Dusun Tengah. Dan juga selain guru, Ibu juga sebagai wakil kepala sekolah bagian kurikulum. Tugas tambahannya Bu ya. Dan ya sebagai tugas tambahan adalah wakil kepala sekolah bagian kurikulum. Ya tadi Pak Hairil menanyakan tentang berapa lama Ibu bertugas di khususnya di SMA Negeri 1 Dusun Tengah. Nah, Ibu bertugas atau mengajar di SMA Negeri 1 Dusun Tengah sejak tahun 2001 sampai sekarang. Jadi berapa tahun itu ya? 19. Sekitar 20 ya, 19 maaf. tahun. Ya. Kalau nggak salah ya, 19 tahun. 19 tahun ya? Iya. 19 tahun ya, Pak. 2001 ya? Iya, 2001, Pak. Sekarang tahun. 2020 ya. Ya, sekitar 20. Ya 19 tahun. Ya, sekitar 19 tahun sudah Ibu di sini. Apakah kemarin waktu penugasan langsung di SMA Negeri 1 Dusun Tengah? Iya. Pertama kali Ibu ditugaskan di SMA Negeri 1 Murung Raya. Yang sekarang sudah menjadi Kabupaten Mura atau Murung Raya sekarang. Jadi Ibu bekerja di sana di SMA Negeri 1 Murung Raya namanya. Tahun 1998. Jadi Ibu mengajar di sana sampai dengan dari tahun 1998 sampai dengan 2001. 2001. Nah, setelah 2001 di pertengahan atau maksudnya di tahun ajaran yang baru tahun 2001 itu baru Ibu pindah ke sini. Ya. Jadi di Puruk Cahu itu sekitar atau di Murung Raya, Puruk Cahu ya, itu sekitar kurang lebih lah 3 tahun. 3 tahun. Iya, bertugas di sana. Itu pada awal sekali Ibu bertugas. Ya. Ya, jadi pindah ke sini Bu ya. Iya. Kalau dihitung-hitung 19 tahun mengabdi di SMA Negeri 1 Dusun Tengah 3 tahun. sudah cukup lama. Iya. Nah, apakah sebagai wakil kepala sekolah urusan kurikulum juga sudah lama atau gimana Bu? Kebetulan Ibu menjadi wakil kepala sekolah di bagian kurikulum ini sejak tahun 2019 ya. 2019. Ya, kurang lebih 1 tahun lebih ya sedikit. Berarti ini menjalani tahun kedua. Iya, menjalani tahun yang kedua. Gimana Bu dengan tugas tambahan baru sebagai wakil kepala sekolah? Sebagai wakil kepala sekolah ya urusan kurikulum oleh tentunya. bagian kurikulum ya tentunya ya ada suka dukanya ya. Kalau tugasnya ya lebih berat lah dari dari seorang guru
ya, Iya. berat dari seorang guru. Mm-mm. Karena banyak yang perlu dikerjakan Mm-mm. di bagian kurikulum. Tapi karena itu adalah sebagai tugas Iya. kewajiban kita, walaupun itu tugas tambahan, kita berusaha untuk melaksanakan dengan semaksimal mungkin dan sebaik-baiknya. Iya. Iya. Jadi tugas sebagai wakil kurikulum sangat menyita waktu dan energi, Bu ya. Iya, betul Hmm. sekali, Pak. Makanya baru sekarang bisa Iya. diajak ngobrol lagi, karena beberapa kali ngajak gagal, yaitu urusan kurikulum. Karena ini, Bu ya, perubahan Iya, ada perubahan jadwal. perubahan jadwal karena berhubungan dengan keadaan pandemi COVID-19. Iya. Jadi kemarin itu ya, sebelum pandemi COVID itu kan memang ada edarannya, terutama dalam pembelajaran daring atau bisa disebut dengan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. BDR Jadi juga, tentunya selain itu juga ada namanya BDR, belajar dari rumah. banyak Bu ya istilahnya. Iya, banyak istilahnya ya, dari daring. Nah, daring itu adalah dalam jaringan, kemudian ada PJJ tadi ya, pembelajaran jarak jauh. Kemudian ada juga namanya BDR atau belajar dari rumah. Yang artinya sama aja itu ya, atau disebut dengan belajar online katanya juga ada. Nah, ini kalau yang mereka dengar kata-kata luring itu gimana, Bu? Nah, kalau luring itu artinya di luar atau luar jaringan. Luar jaringan. Nah, jadi kalau di luar jaringan, mereka itu bisa mengerjakan tugas dengan manual. Nah, artinya di sini mereka bisa datang ke sekolah, menemui guru-guru mata pelajarannya. Jadi siswa di sini bisa meminta tugas. Jadi di sini guru-guru mata pelajaran sudah siap menyediakan tugasnya, materi atau tugas yang akan diberikan kepada siswa-siswinya. Nah, apabila mereka tidak bisa melalui online, jadi mereka bisa datang ke sekolah atau bisa juga menemui guru mapelnya. Kemudian itu bisa dikerjakan di rumah, dikerjakan di rumah. Nah, setelah itu baru dikumpulkan kembali ke sekolah. Jadi siswa-siswi bisa saja datang ke sekolah, tapi tidak berombongan. Kemudian juga harus mentaati protokol kesehatan. Nah, selain itu juga sebenarnya sekolah juga menyediakan kalau misalnya jaringannya lelet jauh dari mungkin tempat di mana anak itu tinggal, mungkin jaringannya agak susah atau lelet ya. Jadi anak-anak bisa datang ke sekolah karena di sekolah juga menyediakan fasilitas ya, seperti di sekolah itu kan ada WiFi-nya ya. Kemudian juga disediakan komputernya untuk anak-anak yang mengalami kendala masalah jaringan ataupun ataupun alatnya. Mungkin ada yang tidak punya HP. Jadi kalau tidak punya HP itu ya itu tadi solusinya. Jadi mereka bisa belajar secara luring atau mereka bisa langsung ke sekolah. Jadi bisa menggunakan fasilitas sekolah. Nah, apakah SMA menyediakan fasilitas itu, Bu? Iya, SMA ada menyediakan untuk fasilitas tetapi tidak untuk semua siswa ya. Mungkin ini tidak mencukupi ya. Kalau misalnya siswanya mungkin beberapa orang ya mungkin bisa disediakan untuk siswa-siswa yang yang tidak mempunyai HP. Yang tidak mempunyai HP tadi, terutama yang tidak mempunyai HP. Karena di zaman sekarang sepertinya ada yang tidak mempunyai HP. Ya mungkin juga punya HP, mungkin jaringannya. Selain dari jaringan itu? Kan menggunakan HP yang berbasis Android. Aplikasinya harus harus memenuhi atau menggunakan aplikasi yang lebih baik lagi ya seperti Android tadi.
ada Gitu. kriteria handphone tersendiri Bu ya Iya, untuk mengikuti ada kriteria kegiatan daring. enggak semua handphone kan yang Kalau bisa HP digunakan. besintar, Jadi iya, kalau dulu kan HP besintar ya, Iya, besintar ya besintar. besintar. Heeh. Iya, atau BlackBerry dulu ya, Iya, Dede. BB besintar, Iya. berlampu besintar. Ya kalau sekarang mungkin ya anak-anak enggak zaman lagi ya, mungkin ya enggak gaul kali ya. Iya. Tapi ya alangkah baiknya tadi kalau memang punya HP atau memang diwajibkan ya. Kalau HP ini ada dengan kata lain ya diharuskan gitu ya, diharuskan, maaf, bukan yang diwajibkan, diharuskan. Diharuskan. Ya Tapi karena kalau emang nggak bisa nggak apa-apa Bu ya. iya, kalau nggak bisa ya bagaimana caranya supaya Ikut apa pembelajaran. namanya ikut pembelajarannya pasti pertama adalah bagaimana caranya bisa ikut pembelajaran. Kalau misalnya tidak ada HP tadi, Iya. ya mungkin sesuatu yang tidak mungkin ya kalau dipikir sekarang, kalau anak-anak itu tidak punya HP, walaupun tidak punya mungkin hanya Jaringan. beberapa orang tertentu saja yang memang saya rasa yang tidak punya HP itu. Dan yang bagi punya HP juga ya jangan disalahgunakan HP-nya. Biasanya kalau untuk tugas apa namanya ada yang tidak mau mengumpulkan tugas, ya alasannya jaringannya lelet ya atau apa. Tapi tau-taunya pas sudah di ini eksis ya, Iya, tau-taunya di sosmed. TikTokan yang TikTokan, digunakan iya. Instagram. Ya juga ini kemarin ada juga bantuan dari pemerintah, Ya. kuota pembelajaran sekitar 40 GB-an kalau nggak salah untuk siswa. Jadi setidaknya meringankan biaya pendidikan bagi siswa Bu ya. Iya, amin. Ini yang sebenarnya yang lebih tahu malah Pak Hairil ya yang lebih tahu ya. Iya, kan? Karena di sekolah itu Pak Hairil ini adalah ada ya nama mantan siswa. Nggak ada ya. Ini adalah siswa ibu Iya. tahun berapa itu Pak Hairil? Angkatan 2010. Angkatan 2010. Nah, sekarang kembali ke sekolah sebagai teman. Iya, Kalau dulu rekan sebagai kerja. anak, sebagai siswa, sekarang sudah menjadi teman sebagai rekan kerja. Jadi Pak Hairil ini adalah operator Dapodik di SMA Negeri 1 Dusun Tengah. Nah, mengenai kuota, nah seperti yang Pak Hairil katakan itu memang benar. Dan yang lebih tahu ini sebenarnya Pak Hairil ini yang lebih tahu ya. Tapi memang betul itu memang ada bantuan ya. Ya, Ini bantuannya bertahap Bu. Ada yang tahap 1 sekitar 73 orang siswa, tahap 2 ini sekitar 400 lebih. Mungkin sisanya nanti bulan Oktober, mudah-mudahan cepat juga. Oh ya, Bu. dengan kata lain ini untuk semua siswa ya Pak Untuk Hairil semua ya. siswa. Oh ya. Makanya kemarin diminta untuk verifikasi nomor handphone yang aktif, yang bisa digunakan untuk teleponan. Kan kadang ada siswa Bu punya handphone, Ya. kayak nomor HP saya aja ada yang khusus emang hanya bisa diisi kuota. Iya, Akhirnya dibaca oleh Sarpasana nomornya tidak aktif. Oh ya ya. Nah, walaupun sebenarnya aktif, tapi hanya bisa digunakan untuk mengisi kuota, Iya. hanya untuk internetan. Nah, yang menentukan aktif dan tidak aktif itu juga providernya Bu. Misalnya pakai Telkomsel, XL atau Tri atau apa lagi? M3, Indosat, ya. M3 Indosat. Jadi bukan pihak sekolah yang menentukan ini aktif atau tidak, Oh, iya, tapi iya. Dari providernya ya. Providernya ketika verifikasi nomor tersebut aktif baru bisa masuk kuota. Karena ini sekaligus klarifikasi Bu. Iya, ya silakan Pak. Karena ada anak-anak juga Pak, padahal nomor saya aktif ya mungkin Iya. aktif WA-nya aja sama sebagai kuota, tapi tidak untuk isi Internet. pulsa atau telepon. Tapi kalau ada yang lebih tahu bisa juga tinggalkan di kolom komentar. Karena pengalaman saya beberapa minggu ini nomornya benar aktif, tapi ketika diverifikasi oleh pusat ternyata tidak aktif Bu. Makanya diminta nomor baru lagi. Nah, mudah-mudahan nanti digunakan ke hal yang benar Bu ya, yang tepat. Amin, semoga demikian ya. Tapi pertama-tama alhamdulillah dulu kita ucapkan ya. Karena tadi adalah anak-anak
semua dapat kuota ya, Iya. semuanya ya, Iya, tapi termasuk guru. bertahap ya, Iya. termasuk juga guru dan termasuk ibu juga sudah menerima Kuota. sudah masuk kuotanya ya, Iya. sudah masuk kuotanya. Jadi terima kasih. Ini kalau boleh boleh tahu Pak Hairil, Iya. nanya, ibu balik nanya ya. Iya, yang nggak apa-apa, Bu. Ini tadi Gantian. dari pemerintah, tepatnya dari mana Pak Hairil? Ini bantuan kota ini. Langsung dari Mendikbud kalau nggak salah. Mm. Heeh. Langsung dari Mendikbud, mungkin bekerja sama dengan Iya, Telkomsel ya. iya, Oh iya iya. Telkomsel, Indosat, Iya. dan yang lainnya, provider Iya. lainnya. Ya mungkin kan ada yang bilang dari Telkomsel katanya, ada yang dari apa namanya Indosat, Mendikbud. Menteri, ya. Iya. Oh jadi mereka bekerja sama ya Pak Hairil ya. Kayaknya Pemerintah bentuk ya kerjasama. melalui Menteri Pendidikan Mm-mm. dengan bekerja sama dengan Telkomsel, Indosat. Oke, mohon maaf tadi kameranya mati lagi. Biasa, Bu. Sampai pembahasan masalah kuota tadi, Bu ya. Harapannya anak-anak emang seefisien mungkin menggunakan bantuan kuota tadi. Nah, balik lagi ke topik, Bu. Ini Iya. yang menarik juga. Ibu sebagai wakaf kurikulum tentunya lebih banyak tahu mengenai ada edaran baru tentang perubahan jadwal di setiap sekolah, khususnya SMA kita. Karena berhubung dengan edaran baru ini, Mhm. gimana Bu? Bisa Iya. menjelaskan kira-kira biar Iya. kami lebih paham. Iya betul. Ini ada edaran baru lagi mengenai jadwal pembelajaran atau pembelajaran jarak jauh tadi atau disingkat dengan PJJ. Nah, edaran baru ini tertanggal 10 September 2020. Nah, di mana di dalam edaran yang baru ini mengenai PJJ ini, yang mana untuk jadwal pembelajarannya mengalami perubahan. Maksudnya ada tambahan yang sebelumnya itu dalam satu hari itu ada 2 mapel, dan setiap mapel itu 2 jam pelajaran, dan setiap 1 jam pelajaran itu ada 30 menit dalam 1 jam pelajaran, dan kata lain itu 2 mapel itu berarti ada 4 jam pelajaran. Nah, kalau sekolah kita mulai pembelajaran itu dari jam atau pukul 8.00. Nanti selesainya pada pukul 10.00. Nah, Itu yang lama, untuk Bu, ya? itu yang lama, itu yang lama. Nah, untuk yang lama masih dalam yang lama kemarin. Jadi setelah jam 10 itu bisa digunakan untuk belajar mandiri. Nah, belajar mandiri di sini maksudnya boleh nanti kalau misalnya ada kesulitan atau apa mengenai tugas yang diberikan oleh guru mata pelajaran pada saat itu, bisa konsultasi dengan guru mapelnya, atau bisa digunakan untuk menyelesaikan tugasnya. Jadi diberi waktu, ini tergantung dengan guru mapelnya untuk pelaksanaan secara teknis, tapi itu harus diselesaikan pada hari itu juga. Maksudnya kalau pada hari itu juga artinya sampai pukul 00 malamnya. Nah untuk yang jadwal yang baru ini, seperti yang Ibu sampaikan tadi, jadi ada tambahan. Jadi bisa menambah 2 mapel lagi, 2 mata pelajaran, yaitu mata pelajaran non peminatan. Nah, di sini pelajaran-pelajaran apa saja yang ditambah? Nah, diantaranya adalah pelajaran yang memang punya jam pelajaran yang banyak. Nah, seperti pelajaran matematika. Nah, di sini matematika itu ada matematika wajib namanya, ada matematika peminatan. Begitu juga dengan yang pelajaran untuk program MIPA. Ya, Nah, untuk MIPA itu ada fisika, kemudian ada kimia, ada biologi. Nah, ini dibagi juga nanti ada yang namanya peminatan, ada namanya lintas minat. Nah, jadi inilah yang nanti pelajaran utama inilah yang ditambah lagi jamnya.
bukan berarti menambah mata pelajarannya ya, tapi menambah jam tiap mata pelajaran itu, mata pelajaran diutamakan. Kemudian juga itu khusus untuk yang program MIPA tadi ya, yang fisika, kimia, biologi. Dan untuk yang program IPS itu ada ekonomi, kemudian ada geografi dan ada sosiologi untuk lintas minatnya. Ini lintas minat kalau dari MIPA ya, ini untuk MIPA. Kalau untuk IPS tadi fisika, kimia, biologi. Lintas minat. Ya untuk lintas minatnya. Nah, kalau peminatan itu adalah mata pelajaran yang ada di program tersebut. Nah, kalau misalnya kalau peminatan itu seperti matematika peminatan itu memang ada di memang di program tersebut, di program MIPA kan. Ada biologi peminatan, ada kimia peminatan. Ini semua yang ada di program tersebut. Maksudnya yang ada mata pelajaran yang ada di program tersebut. Betul juga dengan misalnya program IPS ya. Kalau IPS, jurusan IPS ya, itu seperti geografi, ekonomi, nah itu yang sosiologi. Sejarah. Ya, dan sejarah dunia. Sejarah dunia. Ya, karena sejarah itu ada dua ya. Sejarah ada dua, ada sejarah Indonesia dan ada sejarah dunia. Kalau sejarah Indonesia itu adalah sejarah yang umum sifatnya. Dan ini semua bisa semua ada di setiap jurusan, baik itu MIPA atau IPS. Jadi sifatnya umum. Nah, kalau sejarah dunia hanya ada di jurusan IPS saja, sejarah dunia. Dan salah satu dari mata pelajaran yang ditambah jamnya adalah sejarah dunia juga. Karena sejarah dunia itu kalau di kelas 11 dan 12 itu ada 4 jam pelajaran. Nah, jadi karena ada penambahan 2 mapel tadi ya, 2 mapel tadi, maka untuk yang jadwal yang baru ini pembelajarannya itu dimulai dari pukul 7. Lebih awal lagi. Kalau kemarin pukul 8. Nah, sekarang dimulai dengan pukul 7 dengan harapan anak-anak itu pada pukul 7 itu sudah siap, sudah mempersiapkan segalanya. Nah, misalnya anak-anak ini sudah sarapan, sudah mandi, kemudian persiapan untuk misalnya untuk HP-nya ya, media pembelajarannya sudah siap semua, kemudian jaringannya juga sudah siap. Nah, jadi jam 7 itu standby sudah. Nah, standby kalau bagi yang punya WiFi atau internet atau sudah kuotanya ada, ya di rumah aja kan. Atau mungkin saja bisa, siapa tahu ada yang ke warnet. Nah, jadi ini jam 7 itu harus mereka berada di tempat begitu ya. Jadi siap untuk menerima pembelajaran daring ini. Jadi setelah itu berakhir nanti pada pukul 11.30. Pada pukul 11.30. Jadi untuk masing-masing mapel itu ada yang nanti 3 jam pelajaran sekaligus, atau ada yang 2 mata pelajaran, ada juga yang nanti kena 1 jam pelajaran dalam 1 hari. Nanti ada istirahat, nanti 2 kali istirahat di sela-sela pembelajaran tersebut. Jadi itu tadi dimulai dari pukul 7 sampai dengan berakhir 11.30. Nah, setelah itu tidak diperbolehkan lagi untuk memberikan tugas lainnya. Tidak diperbolehkan lagi memberikan tugas selain dari apa yang telah diberikan pada hari itu. Ya, kemudian untuk penyelesaian tugas ya, mungkin tidak harus misalnya jam 10 selesai lalu mengirimnya harus jam 10. Tidak demikian, tapi kita berharap juga harus tepat waktu sebenarnya ya. Tetapi kita juga bisa toleran juga, misalnya mengenai jaringannya. Siapa tahu jaringannya kan lelet tadi ya, atau karena faktor cuaca kah, atau mungkin anak-anak ini siapa tahu kan kehabisan kotanya mungkin ya. Nah, jadi perlu mengisi lagi. Nah, itu kita juga punya toleransi untuk hal-hal yang demikian. Kalau ada tugas. Iya, kalau ada tugas. Kalau jadi kita hanya menyampaikan materi. Iya.
Nggak ada tugas, Iya. berarti nggak ngerjakan tugas. Iya, berarti ndak mengerjakan tugas. Jadi kita berikan toleransi juga kepada siswa-siswi kita yang mengalami hal yang demikian. Jadi mungkin mereka agak agak lambat mengumpulkannya ya, tetapi kita tetap memberikan batasan waktu. Dan mereka juga kalau apa-apa juga bisa konfirmasi, bisa kasih info ke gurunya. Biasanya itu kadang-kadang, Bu, tempat saya jaringannya lelet pada jam ini, Bu. Nanti kalau sudah Bu, baru nanti jaringannya baik. Ya enggak apa-apa. Nanti kalau sudah jaringan baik, segera selesaikan atau selesaikan dulu, nanti segera kirim kalau sudah jaringannya baik. Nah, jadi tetap ada toleransi untuk mereka yang mengalami kendala-kendala yang demikian. Nah, jadi untuk yang jadwal yang baru ini, kemarin juga kita memerlukan beberapa waktu juga, makanya kemarin syutingnya tertunda-tunda. Karena apa? Karena salah satunya adalah menyelesaikan masalah penyusunan jadwal ini. Tapi alhamdulillah alhamdulillah sudah jadwalnya sudah selesai dan mungkin sudah di-share ke siswa-siswinya. Nanti untuk jadwal yang baru ini nanti tanggal berlakunya tanggal 2 Oktober 2020, hari Jumat nanti mulainya. Iya, karena tanggal 1 Oktober itu kemarin adalah masih menggunakan jadwal yang lama. Karena kita menggunakan 7 hari untuk menyelesaikan pembelajaran, menyelesaikan 14 mapel untuk tiap-tiap kelasnya. Jadi kalau ini hanya 5 hari saja, untuk yang edaran baru ini hanya 5 hari. 5 hari saja digunakan untuk menyelesaikan semua mata pelajaran ya di tiap-tiap tingkatan kelasnya gitu. Jadi ada jadwal baru ya. Iya, jadwal baru. Tapi mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan baik. Amin. Tapi perlu penyesuaian lagi sebenarnya memang. Tapi mudah-mudahan bisa kita laksanakan dengan baik dan lancar tentunya. Tuh. Bukan baru 1,5 tahun atau tahun kedua menjalani tugas tambahan sebagai waka. Mungkin salah satu cobaan terberat Ibu kayaknya ada ini menyusun jadwal terbaru ini, Bu ya. Iya, itu salah satu ya. Salah satu yang terberat juga adalah ya tadi menyusun jadwal. Kemudian juga pada awal-awalnya ya selama Ibu mendapat tugas tambahan sebagai waka kurikulum, kemarin adalah pada saat menyusun jadwal untuk masa pandemi COVID ini. Iya. Jadi jadwal itu otomatis mengalami perubahan itu pada tepatnya itu bulan Juli atau waktu pertama untuk tahun ajaran 2020-2021. Kalau sebelumnya itu kita menggunakan jadwal yang jadwal sebelumnya. Jadwal normal sebelum pandemi COVID. Kita sempat menggunakan jadwal tersebut sampai akhirnya jadwal untuk pandemi COVID pada itu bulan Maret kalau tidak salah ya, kita sudah ada edaran itu. Jadi untuk untuk pembelajaran COVID kita menggunakan jadwal yang memang normal, tapi kita kondisikan untuk yang COVID. Kita sesuaikan dengan COVID itu pada kalau tidak salah akhir Maret itu kita gunakan. Nah, itu juga kita sudah mengalami kesulitan ya menyampaikan materi atau menyesuaikannya. Nah, setelah itu kan di tahun ajaran baru ya 2020-2021 tepatnya itu bulan Juli kita mulai, yang mana itu tanggal 13 itu sudah turun sekolah. Nah, disitulah kita juga mengalami kendala lagi di dalam menyusun jadwalnya. Tapi alhamdulillah bisa kita bisa kerjakan. Hanya Ibu sering lembur pulang sore ya. Iya. Sama-sama dengan Pak Hairil juga ya. Kadang bisa malam, kalau Pak Hairil bisa malam pulangnya. Jadi itu salah satu dari
rintangan ya, salah satu rintangannya pekerjaan yang berat lah ininya yang kita laksanakan pada pandemi COVID ini, terutama pada pandemi COVID, karena ini jelas berbeda sekali dengan yang jadwal normal. Dan ya jelas sekali berbeda untuk pembelajarannya juga ya, yang mana yang dulu kita bisa langsung bertatap muka dengan anak-anak, kita bisa ngomong langsung dengan anak-anak. Sekarang ya kita hampir tidak bisa ya. Bahkan sampai kita sekarang bisa kayaknya ya. Sampai sekarang kita ya enggak ketemu dengan anak-anak, mungkin cuma beberapa orang saja ya. Jadi perasaan rindu sekali itu sama anak itu pasti ya, rindu untuk belajar seperti yang normal itu sangat merindukan sekali, sangat mengharapkan kembali dalam keadaan normal. Jadi kita bisa langsung bertemu anak-anak, kita bisa langsung ngomong dengan anak-anak, bisa menyampaikan materi, menyampaikan pelajaran kepada mereka secara langsung. Iya, tapi mudah-mudahan pandemi COVID ini mudah-mudahan cepat berlalu ya Pak ya. Ya, amin. Ini amin ya. Nah, mungkin banyak sekali pemirsa ataupun audiens ataupun karena banyak siswa yang nonton Bu, Iya. nggak kenal dengan sosok gurunya. Salah satunya mungkin Ibu juga termasuk karena Iya. setahu saya karena Ibu udah tugas tambahan sebagai wakaf kurikulum, otomatis jumlah mengajarnya dikurangin juga Bu ya. Kalau sekarang berapa kelas? Betul. Nah, untuk sekarang Ibu mengajar 6 kelas. Ada 6 kelas atau 6 rombel ya, 6 rombongan belajar. Kelas berapa aja Bu? Nah, untuk 10 ada, kelas tahun ini kebetulan kalau kelas 10 Ibu enggak ada masuk di kelas 10. Cuma Ibu ada di kelas 11, yaitu 11 MIPA 1, 11 MIPA 2, dan 11 MIPA 3. Kemudian untuk kelas 12-nya, Ibu ada mengajar di kelas 12 MIPA 3, kemudian 12 IPS 1, dan 12 IPS 3. Jadi ada 6 kelas. Karena apa? Karena tugas tambahan tadi sebagai wakasek kurikulum. Sangat menyita waktu dan iya, energi. Iya, memang betul sangat menyita waktu dan menyita energi. Selain itu, dari itu juga sebagai wakasek juga ya kita dituntut untuk selalu hadir di sekolah ya. Ya, tujuan saya bikin video jadi tujuan saya bikin video seperti ini Bu, memperkenalkan sosok gurunya, karena kan selama ini hanya ini mungkin lewat Zoom, sedangkan kita tahu Zoom kadang-kadang menggunakan komputer, webcamnya resolusinya masih kecil. Mungkin yang sebenarnya terbatas gurunya ya, mukanya mulus jadi pecah-pecah Bu, karena ini atau sebaliknya ya, kamera jahat bisa bikin cantik. Paling tidak sama juga gini, karakter gurunya berbicara kan ketika di Zoom, karena kita berbeda. Ingin mempersingkat waktu, salah satunya tadi hanya 30 menit Bu. Ya. Kalau jadi apalah 30 menit ya kalau kita ini enggak sempat apa-apa ya. Enggak sempat apa-apa. Belum lagi ini karena siswa kita sekian. Masih di dusun tengah Bu ya. Masih jaringan banyak yang susah. Jadi dalam 30 menit itu paling tidak 15 menitan tersita waktu hanya untuk persiapan join atau masuk ke roomnya. Ke roomnya iya betul. Jadi hanya 15 menit ya kita gunakan untuk yang memang meeting Zoom-nya dengan siswa-siswi. Memang betul Pak Irel, apalagi ya dengan kelas 10 ini kita enggak kenal sama sekali. Dan Ibu juga, karena Ibu juga termasuk yang enggak ada masuk ya di kelas 10. Jadi otomatis Ibu
hampir tidak mengenal lagi ya, tidak tahu ininya. Cuma kemarin sempat ya di ini aja, kemarin sempat di waktu pengenal ya MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Jadi kemarin kan tiap-tiap guru itu ada mendampingi gugus untuk siswa-siswi yang kelas 10. Jadi kemarin sempat di situ aja kita kenal, itu pun hanya berapa orang itu, sekitar 18 orang ya dalam satu gugus. Nah, hanya mengenal lewat ininya aja, lewat profil fotonya saja kita melihatnya. Jadi bagaimana orangnya, seperti yang Pak Hiril katakan tadi, kalau lewat HP atau melihat laptop mungkin ya berbeda ya, ininya, karakternya atau apa tadi kan, mana juga yang waktunya cuma sedikit ya. Jadi mungkin kita tidak tapi mengenal sekali. Nah, Ibu juga sebenarnya sangat ingin sekali mengenal siswa-siswinya, ingin sekali seperti dulu yang langsung berbicara dengan bertemu langsung dan berbicara dengan siswa-siswinya. Kepingin sekali itu ya untuk kan kelas 10 Bu ya, kelas 11 dan 12 juga karena nggak semua kelas dimasukin. Betul. Nah, yang Ibu sempat itu kemarin kalau kelas 12, kebetulan Ibu pernah mengajar mereka kemarin di kelas 11. Itu pun hanya 1 semester. Alhamdulillah Ibu kenal lah dengan mereka. Nah, kalau misalnya siapa tahu kan temu di jalan mungkin kenal. Tapi dan untuk kelas 11 MIPA itu juga yang Ibu memang mengajar itu adalah 11 MIPA 3. Jadi Ibu kenal, dan 11 MIPA 3 kebanyakan kenal. Kemudian kalau untuk kelas MIPA 2 memang Ibu tidak ada mengajar di situ. Cuma ada beberapa anak-anak yang atau siswa-siswi dari kelas 11 MIPA 2 ini, karena mereka kebetulan ada mengikuti seperti misalnya ekstra pramuka, karena Ibu kebetulan juga adalah sebagai pembina pramuka juga, ekstrakurikuler pramuka. Nah, Ibu mengenal beberapa siswa-siswi yang aktif di pramuka. Nah, walaupun Ibu tidak mengajar tapi kenal dengan mereka karena kegiatan tersebut. Dan juga ada ekstra bahasa Inggris kemarin. Nah, ada beberapa anak juga dari MIPA 2 ini yang ikut bahasa Inggris. Jadi Ibu kenal lewat kegiatan tersebut walaupun Ibu tidak mengajar. Nah, begitu juga dengan MIPA 1. MIPA 1 juga ada, tapi sedikit, tidak banyak yang Ibu kenal. Karena kegiatan tersebut ada pramuka kemarin, kemudian ada yang bahasa Inggris juga. Jadi itu kenal di situ. Kalau yang kelas 10 yang ini sama sekali. Iya, emang Ibu tidak kenal sama sekali. Begitu juga dengan yang di kelas ini, yang IPS 11 IPS itu. Tapi itu mudah-mudahan itu nanti mungkin di tahun depan ya. Mudah-mudahan saja semester kedua ya kita bisa normal kembali ininya. Bisa bertatap muka dan anak-anak. Selain kita kangen dengan siswa, masalah pembelajaran daring atau PJJ tadi juga masalah teknisnya, kayak misalnya kita menggunakan Zoom itu salah satunya tadi, mau masuk atau join ke Zoom-nya aja udah memerlukan waktu. Menyita waktu sudah. Belum lagi yang sering mengalami itu Bu, grogi ketika di depan kamera. Iya, betul. Berbeda ya dengan berbeda sekali. Yang langsung yang ngajar langsung dengan yang melalui kamera. Karena saya pengalaman sendiri juga Bu, ngajar pakai Zoom ketika depan kamera, ya walaupun saya sering di depan kamera, tetap grogi Bu, salah-salah ngomongnya. Padahal enggak orang tahu sebenarnya ya. Tapi tetap aja ya, rasa grogi masih ada ya Pak ya, ininya. Kita juga sempat kemarin memang untuk pembelajaran dari ini PJJ ini, memang itu diharapkan memang ada Zoom meeting di awal kemarin ya, di awal pembelajaran atau di awal kalau tidak salah tahun ajaran. Nah, memang tapi kemarin juga kita sudah beberapa guru sudah menggunakan Zoom meeting. Ibu juga sempat kemarin join dengan Ibu Sriani ya, yang wali kelas dari 11 MIPA 2 kemarin. Kebetulan dia
ada Zoom meeting dengan anak-anak, dan karena ibu juga kebetulan ada mengajar di kelas tersebut, jadi ibu juga ikut ininya apa namanya Zoom meetingnya, dan ada beberapa guru lainnya seperti termasuk Pak Hiril kemarin, Pak Danti ya. Kemudian memang kita disuruh kemarin memang diminta untuk melakukan Zoom. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan antara guru dengan siswanya atau dengan walinya ya. Kan kemarin memang gitu kan ya Pak ya. Nah, dengan wali kelasnya atau guru mapel dengan siswa-siswinya. Banyak yang melaksanakan kemarin sebenarnya ya. Tadi kan seperti Pak Heri juga sudah kan, Pak Danti, lalu Bu Katarina, kemarin hampir semua wali kelas saya rasa. Ibu Hosiana dan ibu-ibu lainnya, ibu atau bapak guru lainnya yang wali kelas. Kemarin mereka sudah menggunakan Zoom di awal. Memang memang diminta untuk memang ada Zoom meeting selama 30 menit saja, 30 menit. Dalam misalnya kalau 3 jam pelajaran, 3 jam pelajaran itu kan ada 90 menit. Jadi 30 menitnya itu bisa digunakan untuk Zoom meetingnya. Jadi itu ada sudah di awal memang sudah kita laksanakan kemarin ya Pak ya. Tapi bisa juga Zoom meeting itu dilaksanakan misalnya untuk pembelajaran juga bisa. Cuma ya itu tadi mungkin kita masih banyak kendala ya Pak ya. Ininya apa namanya masih belum terpenuhi ya. Tadi ya untuk yang untuk Zoom meeting itu. Jadi bisa dilaksanakan tapi dalam kapasitas yang terbatas juga Pak ya. Karena jaringan tadi. Iya, karena jaringan tadi tidak semua ya siswa itu bisa bisa mengikuti ya, bisa masuk. Nah, diantaranya tadi mungkin kalau gurunya lancar dalam ininya IT-nya, tetapi kalau siswa kita enggak tahu ya itu tadi. Apalagi siswa dari rumahnya masing-masing, ada yang rumahnya jauh, dan yang kendala tadi adalah jaringannya yang yang memang susah walaupun ada handphone atau wifi-nya ya, apalagi yang enggak punya handphone misalnya ya. Nah itu. Ya, jadi paling tidak mudah-mudahan nanti dari penjelasan Ibu anaknya mengenal peserta didik kita mengenal Ibu, kemudian orang tuanya mengenal dan tahu kesulitan apa yang kita alami selama pembelajaran daring. Jadi nggak hanya siswa yang mengalami kendala, pihak sekolah, guru ataupun wali kelas, pihak sekolah tentunya juga mengalami kendala. Dan satu lagi kabar gembira tadi perlu dicatat juga, mudah-mudahan orang tua siswa juga tahu bahwa siswa mendapatkan bantuan kuota itu langsung dari Mendikbud. Ya siapa tahu orang tuanya tidak tahu ya Pak ya. Jadi ini kuota ini khusus untuk pembelajaran ya, internet untuk pembelajaran. Jadi kalau untuk digunakan untuk yang lain juga tidak bisa. Jadi tidak otomatis ya, itu maksudnya bisa masuk. Tadi kan ada yang aktif HP-nya tapi mereka yang providernya ya kalau nggak salah karena hanya digunakan untuk ngisi kuota ya, jadi yang menentukan aktif tidak aktifnya tadi bukan sekolah tapi langsung dari providernya. Nah, kalau siswa mau ketemu Ibu langsung misalnya silaturahmi, ada juga kemarin Bu yang terima kasih Pak katanya telah mengobati rasa rinduku kepada guruku dulu. Nah, jadi karena nggak hanya siswa kita yang nonton Bu, bahkan ada alumni juga. Alumninya betul. Banyak yang komen. Iya, kalau paling tidak mengobati rasa rindu katanya. Melihat gurunya alhamdulillah masih sehat katanya komen-komenannya kemarin. Oke, jadi bagi yang alumni kita ya, siswa-siswa kita yang pernah belajar di SMA Negeri 1 Dusun Tengah, salam kangen juga ini dari Ibu ya, salam rindu untuk kalian semua. Nah, kalau mau bertemu dengan Ibu bisa langsung ke sekolah, silahkan mau mampir ke sekolah. Hati-hati ya, protokol kesehatan ya. Jangan lupa. Kalau mampir ke rumah juga silahkan, dipersilahkan. Alamatnya alamat Ibu ini
di kalau di sini disebut Monteliau ya, tapi kalau ibu biasanya di Jalan Gotong Royong sebenarnya. Iya, Jalan Gotong Royong, tapi sebenarnya Jalan Gotong Royong itu yang di sebelah ya. Tapi di sini ibu termasuk jalan, bisa disebut Jalan Gotong Royong, atau di sini adalah di Monteliau, tepatnya di belakang kantor Koramil. Nah, di situ kan ada gang, jadi bisa masuk lewat gang mungkin sekitar 150 meter lah dari jalan ya, dari jalan besar. Jadi bisa masuk ke dalam gang. Jadi silahkan kalau mau mampir ke rumah ibu dipersilahkan, welcome ya. Ya. Mungkin kalau ini diteruskan Bu, karena kita udah cukup sore. Iya. Kayaknya sampai iya, malam. tapi sebelumnya Ibu mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Hairil yang telah berkunjung ke rumah Ibu ya. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini bermanfaat untuk semuanya, bukan hanya untuk siswa-siswi kita juga, tapi mungkinnya alumni tadi diantaranya dan orang-orang tua juga. Mudah-mudahan bisa bisa mengetahui informasi dari apa yang kita sampaikan. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih juga kepada semuanya yang menonton di sini. Jangan lupa ya like-nya. Ya, terima kasih. Oke, kayaknya waktunya sudah cukup. Silahkan kalian share ke teman-teman kalian atau like jika kalian suka, dan juga bisa di subscribe biar tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Siapa tahu saya mengunjungi guru favorit kalian. Iya. Ada lagi Bu pesan untuk anak Bu? Iya, untuk anak-anak ya, tugas jangan lupa dikerjakan. Tapi ingat ya, di sini Ibu Bapak guru kita juga sama-sama mungkin mengalami kesulitan ya. Di sini juga sebagai Bapak Ibu guru, kami juga kewajiban kami untuk memberikan pembelajaran kepada siswa-siswinya. Begitu juga siswa-siswinya kewajibannya adalah belajar. Jadi mudah-mudahan apa yang diberikan oleh Bapak Ibu guru ini bisa bermanfaat menjadi untuk pengetahuan dan bekal kalian nanti. Dan di sini juga Bapak Ibu guru bukan hanya mengerjakan tugas, tapi Bapak Ibu guru juga setelah memberikan tugas juga tentunya memeriksa, mengecek tugas tersebut. Nah, jadi itu mudah-mudahan siswa-siswi ini bisa menerima pembelajaran, bisa menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Jadi itu. Ya udah. Jaga kesehatan selalu. Iya. Perhatikan protokol COVID-19. Jangan gimana Bu? Jangan banyak-banyak keluar rumah ya Bu. Iya. Jangan lupa pertama pakai masker, sering cuci tangan, jaga jarak, dan stay at home atau banyak-banyak di rumah. Iya, keluar seperlunya aja. Iya. Salam sehat. Salam sehat, dadah. Kita semua dadah, bye bye. See you. Oke. Oke, selamat bergabung Bu Sri Maretni. Apa kabar? Oh, baik ya. Jadi saya mengundang Ibu ke sini di mana memperkenalkan Ibu ke siswa lebih jauh lagi rencananya. Kan Ibu kemarin sempat jadi penatar salah satu kegiatan MPLS di SMA Negeri 1 Dusun Tengah, di mana MPLS-nya kemarin daring ya Bu? Ya, daring. Daring. Nah, mungkin siswa banyak, bukannya mungkin lagi ya, bahkan banyak, ada beberapa siswa nanyakan, coba dong, saya pengen tahu Ibu Maret atau Ibu Sri Maretmi itu seperti apa. Nah, Ibu Sri Maretmi juga biasa dipanggil Bu Maret ya, ya Bu Maret. Kalau boleh tahu ini Bu Maret ngajar mata pelajaran apa? Ya boleh dulu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama Ibu Sri Maretmi. Ibu mengajar salah satu pengajar atau guru di SMA Negeri 1 Dusun Tengah ini. Ibu mengajar mata pelajaran bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya. Selain itu, apakah Ibu biasanya kan guru
kalau di sekolah-sekolah memiliki tugas tambahan selain guru mata pelajaran. Ibu juga selain dari mengajar bahasa Inggris, seperti yang Pak Firya tadi tanyakan, Ya. Ibu juga mempunyai tugas tambahan, yaitu sebagai wakil kepala sekolah bagian kurikulum. Wakil kepala sekolah bagian kurikulum. Udah berapa lama, Bu? Sudah setahun berjalan, sudah 1 tahun pelajaran. Ya. Tahun pelajaran mulai dari tahun pelajaran 2019-2020 ya. 2020. Ya. Ini tahun kedua berarti. Tahun ya berjalan tahun kedua. Gimana, Bu, rasanya menjadi wakil kurikulum? Sebagai menjadi wakil kurikulum, Ya. pertama karena ini adalah merupakan tugas yang dipercayakan kepada saya, kepada ibu. Tentunya saya di sini berusaha untuk melaksanakan atau melakukan atau mengemban kepercayaan yang diberikan sekolah kepada kita sebagai kepala sekolah, sebagai wakil kepala sekolah bagian kurikulum. Ya tentunya ada kendala, Ya. Kendala lah dalam melaksanakan tugas ini. Ya, apalagi ya. Apapun itu kendalanya, kita harus siap untuk melaksanakan Iya. tugas tersebut. Apalagi, Bu, ya, tahun ini tahun pelajaran baru kita dapat mengalami pandemi ya. Mengenai pandemi itu jauh sekali perubahan yang dilakukan terhadap pembelajaran, terutama jadwal ya, Bu. Iya, betul sekali, Pak. Karena kita tahu ya, selama pandemi corona ini, jadi ada perubahan, ada aturan di dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Yang biasanya kegiatan pembelajaran itu kita laksanakan dengan tatap muka, tetapi selama pandemi COVID-19 ini kita tidak bisa melaksanakan langsung tatap muka, tetapi secara daring atau secara online. Nah, tentunya berbeda dengan yang kita normal, dengan jadwal kegiatan yang normal atau dengan kegiatan yang tatap muka. Nah, kalau kegiatan daring ini atau kita sebut juga daring itu dalam jaringan ya, atau online. Kalau yang terbaru ini, Bu, Ya, yang BDR, belajar BDR, dari ya. Belajar dari bisa rumah. juga disebut dengan belajar PJJ. dari rumah ya. PJJ, pembelajaran jarak Ya, jauh. ada juga pembelajaran Jarak jauh. jarak jauh ya, istilahnya. Ya, Jadi macam-macam, Bu, ya. Macam-macam. Jadi bagi yang tidak tahu, daring itu dalam jaringan, atau bisa disebut juga online, atau bisa juga disebut BDR tadi, belajar dari rumah, atau juga bisa disebut tadi PJJ, pembelajaran jarak jauh. Iya, tapi yang biasa digunakan online pokoknya, Bu, Iya, ya. yang dikatakan yang memang umum biasanya digunakan itu adalah online. Tapi kalau misalnya di dalam pembelajaran di sekolah itu daring namanya. Daring, ya. Daring disebut ya. Nah, tentunya tadi berbeda dengan yang jadwal pelajaran yang normal atau yang kita gunakan yang tatap muka. Nah, jadi pembelajaran daring ini mulai dilaksanakan sesuai dengan surat edaran itu dimulai dari akhir bulan Maret kalau tidak salah itu. Dari akhir bulan Maret dan masih sampai sekarang ini. Dan kita tidak tahu kapan ini berakhir. Ya, moga aja cepat. Selalu berdoa semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu. Amin. Dan kita bisa melakukan aktivitas kita, terutama pembelajaran khususnya bisa berjalan dengan normal seperti biasa.
Nah mungkin itu kayaknya kita terlalu jauh pembahasan. Sebelum itu Ya. kita pengen mengenal ibu lebih jauh. Iya. Tadi terputus. Pertama ya Belum itu selesai mungkin ya? itu pengantarnya Bu ya. Iya, oke, pengantarnya. Jadi sebenarnya ibu ini kelahirannya di mana dan sekarang alamatnya di mana itu siswa pengen tahu juga. Bahkan alumni juga pengen tahu lebih jauh tentang ibu karena itu ibu guru saya waktu SMA gitu ya. Bisa Mungkin ada yang lupa ya, tidak ingat lagi. Iya, tidak ingat tapi ingat mukanya. Mungkin memang belum tahu lagi ya. Iya. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi ibu dari kamu ya, Iya. Kalau usia semua bisa nebak lah ya, masih muda. ya. Tapi yang jelas yang jelas mereka pengen tahu ibu ini tinggalnya di mana atau kelahirannya di mana. Apakah asli orang Barito Timur atau di mana ya? Tapi yang pasti ibu ini adalah aslinya adalah orang Kalimantan Tengah ya. Iya, Kalimantan Tengah. Ya, Dayak. Dan ibu dilahirkan di sebuah desa. Desa ini termasuk wilayah disebut juga wilayah Kapuas, Kabupaten Kapuas, atau disebut juga Kapuas Murung. Waktu itu disebut wilayah kita ini adalah wilayah Kapuas Murung. Kapuas Murung Ya, Kapuas Murung namanya. Tepatnya atau nama desanya adalah Dadaku. Dadaku. Ibu dilahirkan 40 hampir 49 tahun yang lalu. Tapi kalau saya lihat usianya seperti 48 Bu. Iya. Beda tipis ya. Ya, tapi masih muda Bu ya. Jadi ibu dilahirkan di sebuah desa sebenarnya. Jadi ceritanya begini, lahir memang ibu di desa atau di Dadaku. Kemudian pada usia 5 tahun, jadi ibu hijrah ke Palangkaraya, mengikuti orang tua pada saat itu. Kebetulan bapak ibu seorang kalau dulu adalah PNS namanya ya, pegawai negeri sipil. Kalau sekarang bekerja dengan pemerintah ya, bekerja dengan pemerintah. Jadi mengikuti bapak karena sebelumnya itu ibu ini sama ibunya ibu gitu ya. Ibunya ibu ya. Kampung ya. Jadi karena bapak di Palangkaraya, jadi kita nyusul ke Palangkaraya. Nah sejak usia 5 tahun atau usia TK itu ya. Nah, ibu dulu walaupun sudah usia 49, jalan 49 ini, tapi pernah TK loh. Ya. TK-nya malah 2 tahun dulu ya. TK. Ya, jadi pernah di TK 2 tahun, kemudian lanjut ke sekolah dasar. SD mana Bu? SD Patirumbi namanya. Patirumbi. SD Impres Patirumbi. Daerah mana? Impres itu namanya adalah instruksi presiden singkatannya ya. Dulu Patirumbi. Kalau sekarang kalau nggak salah itu SDN Langkai 13 kalau nggak salah. Itu tingkat bundaran kecil. Beda lagi Bu ya. Tingkat bundaran kecil di Palangkaraya itu. Setelah itu ibu melanjutkan ke jenjang berikutnya setelah sekolah dasar, kemudian ke jenjang berikutnya ke sekolah menengah pertama, kemudian juga melanjut lagi ke sekolah menengah atas, tingkat atas. SMA mana Bu? Alhamdulillah ya, selama itu enggak naik kelas. Iya. Alhamdulillah lancar aja. Kemudian semuanya di Palangkaraya. Oh, masih di Palangkaraya. Semuanya di Palangkaraya. Kemudian setelah SMA ibu lanjut ke perguruan tinggi yang sekarang disebut dengan UPR ya. Iya, Unpar. Universitas Palangkaraya. Karena dulu ada namanya Unpar, Universitas Parahyangan. Nah, kalau ini adalah Universitas Palangkaraya. Sekarang bisa disebut dengan UPR. Nah, mungkin banyak anak-anak kita ini alumni dari SMA Negeri 1 Dusun Tengah yang mungkin sudah ada yang sudah sekarang selesai, bahkan mungkin ada yang sudah menyelesaikan sekolah, mungkin dari ada yang S2, S3 mungkin sudah, ada yang sudah berhasil mungkin ya, alhamdulillah ya. Nah, jadi di Universitas Palangkaraya. Jadi waktu itu ibu mengambil jurusan seperti yang sekarang ibu ajarkan ya, latar belakang jurusan ibu itu adalah bahasa Inggris ya, program bahasa Inggris, pendidikan bahasa Inggris di Universitas Palangkaraya. Nah setelah selesai
di Universitas Palangkaraya, kemudian ikut tes pegawai negeri sipil, dan alhamdulillah pada tahun 1997 itu ibu diangkat jadi calon pegawai negeri sipil. Yang mana awalnya itu Penempatannya penempatan awalnya itu jauh ya, di mana, Bu? tapi masih di wilayah Kalteng. Indonesia Ya, dan di masih. wilayah Kalteng, alhamdulillah waktu Iya. itu enggak yang Iya. sampai ke Papua sana ya. Iya. Jadi ibu ditempatkan tepatnya di SMA Negeri 1 Murung Raya atau Purcahuk. Nah, Tahun 97, Bu ya. tahun 97 itu ibu diangkat, tapi belum keluar SK-nya ya. SK Iya, itu mulai terhitung dari 98. Jadi dari 98 sampai dengan 2001 ibu Baru mengajar mutasi ke sini. ya, Pindah, mengajar Bu ya. di SMA Negeri 1 Murung Raya, kemudian 2001 pertengahan atau di tahun pelajaran yang baru ya, tahun 2002 itu ibu mutasi atau pindah ke SMA Negeri 1 ini sampai sekarang. Iya. Nah, itu riwayat perjalanan sekolah ibu sampai ibu bisa mengajar di sini. Jauh sekali, Bu ya. Perjalanannya dari Palangka ke Purcahuk, sekarang balik lagi ke sini. Nah, kalau alamat di sini, Bu, di mana, Bu? Iya. Siapa tahu ada yang mau berkunjung nanti ke rumah. Silakan. Karena kangen dengan Ibu kan, karena lama Kalau nggak ada yang ketemu. sampai dibawa juga ya. Iya, nggak apa-apa, Bu. Buat tangan, Bu ya. Iya. Nah, ya. Jadi kalau ibu di Ampa ini, ibu alamat ibu atau ibu bertempat tinggal di Jalan Negara atau sering orang menyebut itu Monteliau ya. Mantap ya. Itu di Monteliau ini ada ini yang bangunan Koramil itu, ada kantor Koramil. Iya, kantor Koramil. Jadi di samping Koramil itu kan ada jalan kecil. Iya. Masuk aja sekitar 150 meter lah dari muara jalan ini, dari kantor Koramil itu sampai ke tempat itu. Oh, di situ. Berarti Ibu, keluarga, iya, ya, tinggal keluarga. bersama keluarga tentunya. Keluarga, kebetulan suami ibu bekerja di suami ibu juga adalah ASN juga, Iya. bekerja di kantor kelurahan Sampang Kota, dan ibu punya 2 orang anak. Sekarang anak pertama itu masih kuliah Di mana, Bu? di UPR, Universitas Palangkaraya, dan juga alumni dari Sini SMA juga. sini juga ya, alumni tahun 2018, 2017, angkatan 2000, tahun pelajaran 2017-2018. Ya, jadi sampai mana kita tadi, Bu? Maaf dulu. Ini tadi Sampai keluarga ya tadi. ya sampai keluarga. Kameranya mati, Bu. Overheat. Iya. Atau iya, untuk keluarga itu sudah punya keluarga. Iya. Kalau di sekolah single ya. Iya, single. Nah, kalau di rumah ibu punya keluarga dan bapaknya juga adalah seorang ASN juga. Iya. ASN di sebuah kantor yaitu kantor kelurahan Ampa Kota. Dan ibu punya 2 orang anak. Anak pertama sekarang masih di bangku kuliah. Iya. Kuliah di tepatnya kuliah di Universitas Palangkaraya, UIR. Kemudian anak ibu ini juga lulusan dari SMA Negeri 1 Dusun Tengah, dari SMA Negeri 1 Dusun Tengah ini angkatan tahun 2000, keluarnya tahun 17-18 ya. 2017-2018. Kemudian anak yang kedua masih hidup di bangku SMP, sekarang kelas 9. Kelas 9. Kalau dulu kelas 3, Bu ya. Iya. Nah, kalau sekarang dulu kelas adalah 9. Kelas 3 SMP. Bagi yang adik-adik atau mungkin orang tua ya, atau orang tua yang kalau orang tua mungkin tahunya dulu itu kan kelas ada kelas, kalau kelas 1, kelas 2, kelas 3, ya. kelas 4, 5, 6 itu adalah di SD ya. Iya. Nah, kalau di SMP mereka mengenal
kelas 1, kelas 2 sampai kelas 3. Ya, kalau Begitu sekarang juga SMA ya. ya. Begitu juga SMA. SMA mereka hanya mengenal kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, sekarang kok ada kelas namanya, ada yang kelas 7, ada Kelas yang kelas 8. 8. Nah, Bahkan di sini kelas juga- 12 Bu ya. Iya, bahkan sampai kelas 12 sekarang ya, kelas 12. Nah, ini juga mungkin perlu kita sampaikan juga ya, mungkin bagi yang orang tua yang tidak tahu ya, atau masyarakat awam ya, atau masyarakat yang tidak tahu. Jadi dari jenjang itu, jenjang apa namanya, dasar ya. Kalau dari kelas 1 sampai kelas 6 SD itu dilanjutkan ke SMP 3 tahun. Jadi setelah dia lulus SD, nah mulai dari kelas 1 SMP itu disebut kelas 7. Kelas 7. Nah, kemudian kelas 8 itu untuk kelas 2 SMP, kelas 9 itu kelas untuk 3. kelas 3 SMP, dan lanjut lagi. Ke Jadi itu SMA. dasar ya. Iya. Kemudian lanjut ke Menengah atas ya. menengah atas. Nah, untuk menengah atas itu kelas 10 itu adalah kelas 1 SMA gitu. Iya. Kemudian yang kelas 11 itu dulu itu adalah kelas 2 SMA, dan sampai kelas 12 atau kelas 3 SMA. Dan Kalau SMA yang kuliah ya enggak yang namanya 14 ya. Iya, pakai semester Bu ya. Pakai semester kalau yang kuliahnya. Ya, kalau dulu kan kurikulumnya juga berganti Iya, Bu ya. kurikulumnya berbeda. Kalau tahun 2001 ya Ibu di sini itu Iya. kurikulum apa namanya Bu? Kalau 2001 itu masih menggunakan kurikulum itu tahun apa namanya ya, kurikulum 2000, maaf ya, masih kurikulum yang menggunakan kurikulum tahun Lupa. ya. Tapi yang pasti ini dari tahun 2004 itu menggunakan kurikulum namanya adalah KTSP ya. Ya, KTSP. Ada KTSP. Artinya KTSP itu menggunakan dari tahun 2004, mulai dari tahun 2004. Kenapa? Karena di Indonesia ini kita mengalami beberapa kali perubahan ya, pergantian untuk kurikulum ya. Jadi ada kurikulum seperti yang Ibu katakan tadi, ada kurikulum tahun 2004, atau bisa juga ada juga tahun 2006, atau bisa disebut juga KTSP. Berarti KTSP tadi memakai kurikulum tahun 2004 2006 itu. Kemudian yang sekarang yang baru ini adalah namanya adalah Kurikulum 2013. Jadi kurikulum 2013 sesuai dengan namanya berarti 2013 dan sampai sekarang ini digunakan. Jadi untuk kurikulum 2013, jadi seluruh pendidikan di Indonesia ini menggunakan kurikulum 2013 itu pada tahun 2020 itu harus semuanya sudah menggunakan Kurikulum 2013 atau K13 namanya. K13. Jadi Sebelum Ibu K13 tadi udah KTSP. mengalami beberapa gonta-ganti kurikulum Bu ya. Iya, kalau di Indonesia memang beberapa kali pergantian untuk yang kurikulum itu. Jadi seperti yang Ibu katakan tadi, ada yang kurikulum 2004, ada 2006, ada KTSP, dan dilanjutkan dengan Kurikulum K13 K13. atau kurikulum 2013. Ya, Sampai sekarang ini dilaksanakan. nah selama Ibu mengajar ini keluh kesahnya ada nggak kira-kira nih? Iya. Jelas ada ya, jelas Ya, ada. pasti ada untuk keluh kesah selama mengajar. Selain dari senangnya ya, tapi tentunya ada suka dukanya, tadi ada dukanya. Nah kalau kemarin Bu saya ngundang dua orang siswa, kalau masalah daring ini katanya sulit di bagian pemahaman, ada juga yang kendalanya masalah kuota atau jaringan. Kalau dari sisi gurunya gimana nih? Kalau masalah belajar daring atau belajar dari rumah atau apa BDR tadi ya? Iya, kalau BDR tadi ya daring ya, Daring, jaringan atau online tadi, atau BDR atau PJJ. PJJ ya, atau PJJ. Nah, tentunya siswa mengalami kendala, guru juga ya. Iya. Ya, gurunya juga mengalami kendala. Kalau apa namanya ya,
kalau untuk guru sebenarnya ya sebenarnya enggak juga yang terlalu apa namanya, yang kendalanya itu terlalu besar gitu ya. Nah kalau mungkin kalau anak-anak ini mungkin banyak kendalanya seperti yang jaringannya lelet ya, walaupun misalnya punya HP, tetapi jaringannya lagi yang bermasalah ya. Nah, apalagi anak-anak yang ada yang tidak punya HP. Iya, kurang mampu katanya. Ya, Katakan kurang mampu. Kalau dari gurunya sih, kalau masalah misalnya fasilitas seperti HP, nah jaringan itu sebenarnya enggak juga yang menjadi kendala ya. Karena selain bisa di rumah, guru juga di sekolah juga disediakan fasilitas juga ya, disediakan fasilitas seperti apa namanya, ada wifi-nya, kan disediakan, komputer, terus ada komputernya ya. Nah jadi tergantung dengan gurunya lagi yang bagaimana menggunakannya dengan bijak begitu. Nah bagi sih itu kalau kendalanya ya itu tadi. Tapi kalau selain dari itu memang di setiap kita memberikan pelajaran daring ini tentunya kita juga siap untuk apa namanya perangkat pembelajarannya juga di sini juga dituntut. Nah, jadi kadang juga, nah mungkin inilah yang kendalanya juga kadang kita ya, kita selain dari mengajar kita harus juga membuat perangkat pembelajaran, seperti kita harus menyiapkan FTP-nya, jurnalnya, dan bahkan sekarang kita harus membuat jurnal yang online yang langsung yang dibuat setiap kita kali mengajar itu dibuat jurnalnya. Nah mungkin ini menjadi kendala, tetapi itu bisa dilaksanakan, tetap bisa dilaksanakan. Jadi setiap guru itu setiap sekali mengajar itu pasti mengirimkan jurnal online-nya, kemudian juga sudah menyiapkan FTP ataupun jurnalnya. Jadi itu walaupun memang ada terkendala sedikit sih, memang agak kita dituntut supaya lebih ini lagi ya, lebih aktif lagi ya. Mungkin itu yang kendalanya bagian tapi kalau untuk siswa ini, nah untuk siswa ini yang kendalanya itu tadi ya, walaupun mereka punya HP ya, punya fasilitas, mungkin ada wifi di rumah, atau mungkin kalau mereka tidak punya wifi nya mungkin mereka bisa keluar ke ke warnet ya, atau ke depot atau ke depot kan bisa, tapi kadang kan jaringan itu tidak terlalu lancar. Jadi mungkin itu yang kendalanya. Dan juga yang kendalanya juga ya, mungkin mereka tinggal di daerah yang jauh gitu ya, yang susah sinyalnya, akses jalannya juga susah Bu ya. Jalannya juga susah ya, dan akses lainnya juga susah ini ya. Apalagi ada hujan. Iya, apalagi ada hujan atau cuaca yang kurang baik kan sangat berpengaruh sekali. Kemudian juga ada yang memang bagi anak-anak yang memang tidak punya HP. Ini adalah keadaan mereka, mungkin kadang perekonomiannya mungkin tidak mampu untuk membeli HP, karena yang diperlukan HP untuk daring ini ya tentunya HP yang ada ini standarnya ya, seperti misalnya Android, seperti Android gitu. Mungkin mereka tidak bisa membeli, maklum saja kan ini kan keadaan atau kita menghadapi corona ini, zaman sulit Bu ya, zaman yang sulit, keterbatasan. Jadi jangankan untuk ibaratnya membeli HP, mungkin untuk kebutuhan hidup juga sehari-hari mungkin agak susah, karena mungkin susah untuk bekerja, susah keluar rumah. Nah, karena masalah yang pandemi ini. Tetapi di sini sekolah juga ada memberikan solusinya ya, ada solusinya bagi siswa-siswa kita yang misalnya tidak bisa melakukan pembelajaran secara daring ya, itu tadi terkendala karena mungkin kalau sinyalnya mungkin kita tunggu sinyal yang baik, mungkin bisa mengirimkan tugas. Bahkan kalau perlu manjat pohon Bu ya. Enggak apa-apa.
misalnya kita beri waktu lah untuk anak-anak, walaupun misalnya tugas itu misalnya diberikan pada saat itu, ya memang pada saat hari itu juga dikirimkan gitu ya, tapi mungkin karena tadi jaringannya lagi lelet kan, jadi kita beri kesempatan misalnya sampai batas waktu, misalnya sampai batas waktu ditentukan, mungkin malam, atau mungkin karena memang betul-betul jaringannya memang lelet ya, jadi mungkin besok bisa mereka mengumpulkan. Tapi bagi anak-anak yang memang seperti misalnya tidak punya HP tadi, di sekolah juga menawarkan itu pembelajaran secara luring, ya, secara luring atau luar jaringan. Jadi mereka bisa mengerjakan secara manual. Jadi manual, maksudnya ini, maksudnya mereka bisa menuliskan hasil tugasnya itu, kemudian mereka bisa datang ke sekolah untuk mengumpulkan tugas tersebut. Nah, atau kalau misalnya mereka tidak dapat informasi mengenai apa tugasnya, apa pembelajarannya, kan bisa langsung mendatangi guru yang bersangkutan. Ya, nah kadang guru itu seperti yang saya katakan tadi, guru ada yang datang ke sekolah untuk melakukan pembelajaran daringnya. Jadi bisa aja nanti siswanya datang ke sekolah meminta tugasnya, kemudian juga nanti menyimpulkan tugas ke sekolah. Dan tentunya kalau mereka keluar rumah tentunya harus mematuhi protokol kesehatannya. Jadi itu supaya nanti KBM-nya itu pembelajarannya, kegiatan belajar mengajar itu dapat berjalan dengan lancar. Jadi walaupun tidak bisa daring, bisa digunakan luring. Jadi mereka bisa mengumpulkan. Jadi tidak ada alasan kalau mereka itu tidak bisa mengikuti pembelajaran. Jadi diberi kesempatan yang lain, sekolah masih bisa menawarkan. Atau kalau mereka bisa daring juga mereka bisa melakukannya di sekolah. Sekolah juga menyediakan fasilitas seperti tadi ya, menggunakan fasilitas, ada komputer yang digunakan ya, kebetulan wifi kan ada di sekolah ini. Jadi mereka datang ke sekolah. Jadi yang kadang yang bisa bikin masalah itu ya anak-anak yang kadang ada yang nggak mau tahu ya. Tidak, apa namanya ya, tidak memperhatikan sama sekali. Ya, apakah mereka ini mau sekolah atau tidak, begitu ya. Yeah. Soalnya tidak ada konfirmasi kalau misalnya memang mereka tidak bisa daring tadi, kan sekolah sudah menawarkan bagaimana untuk luring. Nah, jadi kadang-kadang anak ini ada yang sama sekali tidak ada. Pura-pura tidak tahu bahkan. Tidak tahu. Kayak kemarin kan guru ada cerita juga pengalamannya. Sebenarnya dia buka WA, kan ada informasi bahwa WA itu tersampaikan ke siswa yang bersangkutan. Dia baca tapi dia nggak menggubris atau nggak merespon. Dan setelah ditanya secara langsung bilangnya nggak tahu padahal dia buka kan. Itu aneh. Berarti dari mereka sendiri. Makanya lalu muncul pertanyaan apakah mereka ini mau benar-benar sekolah atau tidak ini. Soalnya tidak mungkin sampai tidak tahu informasi kan, karena di setiap siswa di masing-masing tingkatan atau kelasnya kan mereka punya WA group, WA group kelas masing-masing. Nah, jadi atau bahkan ada WA grup mapelnya, selain dari grup kelasnya ada grup mapelnya di situ. Nah, nggak mungkin kan sampai nggak dapat informasi atau berita ya. Seperti yang Pak Heri katakan tadi, mereka sebenarnya baca aja, tapi tidak menggubrisnya, tidak memperdulikannya. Nah itu juga. Gak ada semangat belajar Bu ya. Iya, mungkin ada semangat belajarnya. Padahal ya memang pembelajaran dari ini memang ada ada seperti keuntungan atau ada kelebihan, ada kekurangannya. Mungkin dari kekurangannya dulu ya. Kalau kekurangannya tadi, seperti anak-anak mungkin tadi kan susah. Kan kita perlu biaya di sini ya. Kalau untuk yang daring ini, tentunya tadi kita orang tua harus menyiapkan handphone yang harus yang Android ya. Kemudian jaringan harus ada jaringannya. Terus kalau tidak punya wifi tentunya
beli paket, Iya. pembiayaan. Iya, kemudian. Itu kadang anak-anak ini bisa kadang ya mereka katanya untuk beli paket, nah Tapi disalahgunakan Bu ya. tapi salah gunakan, nah malah sering TikTok dibikin untuk TikTok, Iya. jadi habis pulsanya. Jadi ini yang kekurangan kalau menggunakan secara apa namanya, secara daring Dari ya. Dan juga mungkin anak-anak merasa ada waktu juga mungkin diberikan ini waktunya nyantai aja. Kadang mungkin ada yang tidak memperdulikan gitu, menganggap remeh ininya pembelajaran, mungkin bahkan mereka ada yang tidak mau, malah membuat mereka malas belajar. Ada yang bikin malas belajar ya, karena mungkin diberi waktu tadi, jadi serba salah juga. Dikasih waktu malah mereka jadi malas gitu, malas, ya. Kalau enggak dekat waktunya baru ngumpul gitu ya. Padahal kita itu memberikan kesempatan tadi, karena tidak semua siswa itu setelah diberi tugas langsung mengirimkan. Iya, karena beberapa kendala tadi. Ya. Maunya itu kan setelah tugas diberikan itu langsung dikirim. Tapi kita kan memberi kesempatan. Tapi itulah kesempatan diberikan malah digunakan mungkin santai aja gitu. Iya, santai aja. Karena mungkin belum lupa nanti mengirim tugasnya. Dan untuk kelebihan daring ini diantaranya adalah mungkin tadi kan memerlukan waktu ya, memerlukan dana atau biaya yang cukup besar. Cukup besar ya. Tapi di sisi lain di sini juga keuntungannya itu kita mungkin bukan kita anak-anak mungkin diminta untuk lebih kreatif lagi. Iya, lebih kreatif. Lebih bijak lagi menggunakan teknologi sekarang ini. Kan mereka sekarang kan ada namanya seperti apa namanya, media yang digunakan untuk daring itu kan selain dari WA, WhatsApp ya, atau melalui chat, itu ada namanya kan Google Classroom, kemudian ada menggunakan Zoom atau meeting Zoom, ya itu digunakan. Nah di situ siswa sebenarnya bisa mengembangkan lagi kreativitas mereka di dalam pembelajaran tersebut. Mereka bisa menggunakan TI-nya, teknologinya, ya, dengan mengerjakan tugas dengan menggunakan media ini. Nah, itu adalah salah satu dari keunggulan daripada pembelajaran daring ini. Mungkin ada beberapa lagi keunggulan lainnya. Kalau saya sering ngomong itu ada istilah begini, tidak ada orang bodoh, hanya ada orang pemalas. Apalagi kan zaman sekarang, ya maaf kalau ada beberapa wilayah yang jaringan internetnya lelet. Tapi dari segi yang jaringan internetnya lancar, itu bahkan banyak anak-anak yang ini malas belajar. Padahal kan sekarang jaringan internet lancar, kita akses apapun enak. Apalagi di zaman kami ya, internet sudah masuk itu tahun 2010-an, bahkan tahun sebelumnya ya, yang paling enak tahun 2010 itu jaringan 8G Bu. Awalnya kan GPRS, naik sedikit 8G. Nah itu cukup lancar, dan di situ kami juga belajar mencari jawaban ketika dikasih tugas. Mencari jawaban ya buka internet Bu, enak. Apalagi sekarang cepat. Ya harusnya anak-anak lebih kreatif dan lebih pintar lagi. Diberikan aplikasi atau diberikan kemudahan lagi kan ininya. Dan saya setuju sekali dengan apa yang dikatakan Pak Hendra tadi. Jadi tidak ada orang yang sebenarnya bodoh. Iya. Yang ada adalah orang yang pemalas. Atau ada juga bahasa lainnya Pak. Apa tuh? Pisau itu setumpul-tumpulnya pisau, tumpul ya? Iya tumpul. Tidak tajam. Ya. Tidak tajam. Kalau diasah pasti dia akan tajam. Iya. Mungkin sama seperti itu. Ya. Jadi bagaimanapun seorang itu punya kelemahan atau apa, kalau dia diasah, kalau dia berusaha belajar, tentunya dia juga bisa berhasil juga. Kalau ada niat pasti bisa. Iya, dimana ada kemauan
di situ pasti ada jalan. Nah, ini juga Ibu kan di sini statusnya selain vokal kurikulum, guru bahasa Inggris, sebelumnya pernah mengajar mata pelajaran lain nggak, Bu? Waktu Ibu mengajar di Puruk Cahu dulu atau di SMA Negeri 1 Burung Raya, ya. Selain dari bahasa Inggris, Ibu pernah juga mengajar bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia. Karena kebetulan pada waktu itu di sekolah tersebut, di sekolah yang dimana tempat Ibu bekerja, awalnya tempat Ibu bekerja itu kekurangan guru bahasa Indonesianya. Tapi kalau di SMA sudah sempat kita mau membantu mengajarkan bahasa Indonesia. Sempat belajar juga bahasa Indonesia. Sempat juga belajar bahasa Indonesia. Jadi tapi hanya di SMA Negeri 1 Purwaya saja. Setelah Ibu pindah ke SMA Negeri 1 Dusun Tengah ini, karena mata pelajaran bahasa Inggris itu kan banyak jamnya. Iya, kalau kurikulum dulu ya, Bu? Iya, kurikulum dulu. Sebelum kurikulum 2013. Boro-boro untuk mengajarkan yang lain, bahasa Inggris saja kita keteteran ya. Tapi alhamdulillah kita dibantu oleh beberapa orang guru di sini, terutama dari mereka yang guru honor, dan kebetulan juga mereka juga latar belakangnya ada jurusan bahasa Inggris, jadi mereka juga membantu. Dan ada juga sebenarnya pada waktu itu yang sebenarnya bukan mata pelajaran bahasa Inggris, tapi mereka membantu mengajarkan bahasa Inggris. Sempat saya tahu itu, Bu. Mungkin zaman kepala sekolah kita sekarang iya. Haryono. Iya. Padahal guru biologi, Bu, ya. Dan sebelumnya juga Ibu sempat dengar juga itu, karena pada waktu itu kan Bu Marlance yang mengajarkan bahasa Inggris di sini. Bu Marlance itu kan dari tahun 1998 seangkatan dan Bu Marlance, tapi Bu Marlance langsung ke SMA Negeri 1 Dusun Tengah ini, bukan di Puruk Cahu. Jadi pada waktu itu sempat mengajar juga ada Pak Budi pada saat itu. Tapi ada juga yang dulu itu masih ada guru yang bahasa Inggris juga seperti Ibu Sri Dayana kalau tidak salah. Pernah mengajar di sini, dan beberapa guru yang lainnya yang bukan sebenarnya latar belakang mereka membantu, alhamdulillah. Ya, jadi semenjak Ibu dari tahun 2001 itu sampai sekarang itu seperti yang Ibu katakan tadi, buru-buru mengajar yang lain, bahasa Inggris saja yang Ibu kerjakan. Kebetulan dulu memang mata pelajaran bahasa Inggris banyak jamnya, karena dulu itu saat bahasa Inggris itu ada 4 jam pelajaran per minggu. Per minggu untuk semua kelas. Baik itu kelas dulu masih ada, dulu itu disebut kelas 1, 2, 3 ya. Sebelum kurikulum 2013 rasanya itu disebut ya. Jadi 4 jam semua. 4 jam semua. Ya, sampai akhirnya ada kurikulum 2013 ini, lalu bahasa Inggris itu lalu 2 jam. Dikurangi jamnya menjadi 2 jam. Jadi sedikit sekali sebenarnya jam yang jam yang ada ini. Ya, jadi pengalaman Ibu sangat banyak sekali ya, entah itu ngajar yang bukan mapel Ibu, termasuk sekarang ada tugas tambahan jadi wakaf kurikulum. Nah, itu tadi secara singkat Ibu Sri Maretno. Sebenarnya masih banyak lagi kita pengen bahas, Bu, karena kalau kita teruskan nggak ada habisnya ya. Pasti banyak ya, sampai ini habis baterai, Bu. Ya. Dan juga syutingnya cut karena ini kamera saya nggak mumpuni untuk nge-record beberapa jam. Nanti bisa beli, Bu, ya. Bisa beli, ya. Makanya bantu tonton. Jadi biar bisa sering syuting ya. Ya, bisa sering syuting, bisa saling sharing. Nanti rencananya juga, Bu, mau ngundang beberapa guru nanti, bukan beberapa, semua guru, cuma ini karena masalah daring tadi guru-guru juga ya sambil jaga jarak PSBB juga ada
kegiatan juga guru-guru pembelajaran yang online, di mana itu juga sebenarnya membebankan guru, kayak anak-anak ngumpul tugas, guru banyak yang dikoreksi. Saya sempat dengar cerita beberapa guru juga, nggak hanya dari segi siswanya yang ada kendala dari guru juga, segala gurunya harus belajar lagi tentang IT, karena guru-guru SMA juga tidak menutup mata, banyak yang udah ini ya Bu usianya. Perlu melek teknologi lagi. Yang biasa perlu pembiasaan juga, biasanya ngajar tatap muka, ini cuma menghadap monitor yang kecil, menghadap HP, membacanya sulit katanya, yang udah mata 4 Bu. Sudah kepala 4, kepala 5 ya. Ya, matanya 4 Bu ya, sulit membaca. Karena yang biasanya membacanya tulisannya gede-gede atau gana-gana. Biasanya langsung tatap muka, bisa sesukanya menulis di papan tulis ya. Ya sekarang ruang ininya mungkin agak susah juga. Ini juga Bu, kalau kendala selain itu, apalagi yang Zoom atau Google Meet atau aplikasi lainnya yang lewat interface online itu, ini karena tidak terbiasa dengan kamera juga kadang-kadang guru-gurunya juga bisa salah berucap gitu. Iya betul juga, seperti yang Pak Hiril katakan tadi ya, apalagi kalau ada guru usianya di atas kepala 4 atau kepala 5 ya, mungkin panca indera yang digunakan mungkin daya ininya kan agak melemah sudah ya. Nah, terutama ini Ibu mengalami nggak? Iya, tentu Ibu mengalami sekarang. Bagian mata ya, Bu, kalau saya lihat secara langsung. Ya. Jadi kalau Ibu ya, terutama mata. Nah, jadi di usia, kalau sudah usia 35 tahun ke atas itu, lalu mata ini plus ya. Plus ya. Artinya kalau tidak dibantu oleh kacamata yang plus itu, kalau kita mungkin kita bisa melihat, bisa membaca, bisa, tetapi kita memerlukan konsentrasi yang cukup lumayan menguras tenaga ya ininya untuk membaca itu. Nah, memang bisa terlihat, tapi itu tadi terfokus, tapi rasanya ada beban gitu ya. Tapi kalau menggunakan kacamata tentunya kita bisa, tapi itulah juga itu salah satu tadi kendalanya. Kemudian juga tadi kita mulai belajar lagi, terutama IT-nya tadi ditingkatkan. Kita harus tahu juga mengikuti perkembangan juga kan, yang orang lain. Kalau WA semua guru sudah main. Ini yang terbaru kan Zoom, ada Google Meet, mungkin banyak aplikasi lainnya kayak Google Classroom. Biasa kita menggunakan. Sementara ini juga kita mungkin banyak guru-guru yang masih menggunakan WA atau chat. Ini Bu, saya ini kan karena banyak berteman dengan siswa juga, mereka sempat ngomong dengar cerita teman juga, enak guru tinggal ngasih tugas katanya. Nah itu gimana Bu menurut Ibu? Ya mungkin mereka hanya melihat dari sisi itu, Bu. Itu saja ya. Ibu gurunya ini hanya kasih tugas aja, enak aja, ngirim tugas. Yang bikin tugasnya itu anak-anak. Padahal sebenarnya juga guru juga sebelum memberikan tugas itu kan banyak hal yang dilakukan juga, seperti yang Ibu katakan tadi kan, menyiapkan FPP-nya, pelajarannya, materi apa yang diberikan. Nah, setelah materi itu sudah dipersiapkan, lalu diberikan kepada siswa, lalu diberikan tugas. Ada lagi sebenarnya, memberikan tugas kepada siswa itu sama juga memberikan tugas pada diri kita sendiri. Makanya tadi. Karena itu dikoreksi lagi. Koreksi lagi ya. Kita koreksi. Dikira anak-anak itu kita tidak mengoreksi itu. Jadi mereka ada yang menjawab itu sama atau mungkin langsung copy paste dari Google, atau bisa meniru pertanyaan temannya. Dikira guru tidak mengoreksi, padahal setiap guru itu pasti mengoreksi pekerjaan siswanya. Jadi memerlukan waktu yang bahkan lebih banyak dari mengerjakan. Karena guru itu kan memerlukan misalnya menunggu. Karena apa? Karena siswa itu kadang kan tadi mereka tidak langsung mengirimkan tugasnya. Mungkin ada yang siang, ada yang sore, bahkan sampai malamnya. Kebanyakan itu bisa malam mereka mengirimkan tugas.
sementara itu guru itu juga standby. Itu baru satu kelas gambarannya Bu ya. Itu baru satu kelas. Bayangkan ini kan ada yang teman-teman itu ada yang sampai 6 kelas kan, ada yang sampai 6 kelas. Kalau saya 7 kelas Bu. Nah, 7 kelas tambah 2 kelas 8 kelas. 9 kelas ya, 9 kelas misalnya kan, atau misalnya kali aja minimal 30 siswa. itu Berapa yang dikoreksi Bu ya? Misalnya satu kelas saja sudah 35-an itu satu kelas Iya. ya. 35 orang satu ini. Itu kan kita koreksi per kelas. Per kelas per siswa. Nah, itu satu kelas saja kali dengan misalnya 3 kelas saja sudah lebih 100-an kami kita koreksi. Itu harus satu-satu kita koreksi. Jadi nggak hanya dari segi siswa, dari segi guru. Kita juga perlu waktu yang banyak. Nah ini Bu yang kurang tahu, siswa kurang tahu. Saja guru itu ngasih tugas. Padahal sebelum ngasih tugas juga ada yang perlu dikaji lebih banyak dulu. lagi kita kita koreksi. menyiapkan waktu kita, meluangkan waktu kita. Tenaga untuk menerima tugas mereka, kemudian lagi mengoreksinya satu persatu. Nah itu tapi itulah tugas dari seorang guru. Nah jadi bukan hanya yang kalau kasih tugas lalu ya sudah selesai, seperti itu. Tapi tetap harus kita koreksi dan kita kasih nilai ke anak-anak, dan kita juga respon. Jadi anak-anak itu kan biasanya kan ngirim. Mereka biasanya menggunakan ini sapaan dulu, misalnya selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam. Ini ibu saya dari rumah saya kelas ini mau mengirimkan tugas Bu. Kadang juga disertai kata maaf, memang ada maaf Bu saya terlambat, maaf Bu jaringan di tempat saya lewat. Oke, nggak masalah ya. Nggak masalah kita ya. Nah tetap kita pasti kita respon. Nah, dan mereka juga pasti mengharapkan menunggu dari respon dari kita. Ya saya ini sudah masuk. Kita belum pasti begitu kan? Nah pasti menunggu. Makanya setelah siswa itu biasanya mengirimkan tugas, walaupun kita belum mengoreksinya, pasti kita respon dulu. Tugas sudah kita terima. Jadi kan mungkin mereka tenang sudah. Nah, baru setelah mungkin ada juga guru yang mungkin kalau sudah semua kan baru dikoreksikan satu persatu. Nah setelah dikoreksi baru ini kasih tahu ke mereka. Kadang ada juga guru yang langsung kasih nilai ke mereka. Kadang juga enggak yang langsung kasih nilai, cuma diberikan semangat saja mereka bahwa mereka sudah melaksanakan tugasnya dan tugas itu sudah diterima dan tugas itu sudah benar. Kalaupun ada misalnya tugas mereka salah, tetap kita beri waktu untuk untuk memperbaikinya. Kita kasih waktu. Ya nggak apa-apa lah terlambat misalnya 1 hari begitu atau besok nggak apa-apa. Oke, yang mereka yang penting pembelajaran itu berjalan dan mereka betul-betul mengikuti pelajaran tersebut dan sungguh-sungguh untuk mengerjakan. Yang pasti lagi ada niatnya, memang niat untuk sekolah, niat untuk belajar. Ya, jadi malah panjang lagi, tadi udah mau nutup jadi melebar lagi karena ini ya Bu, emang menarik kalau kita berbicara masalah ini pendidikan khususnya di tempat kita sendiri, banyak sekali kendala entah itu daring ataupun luring. Jadi semoga ini bermanfaat dan menambah informasi untuk anak-anak kita biar lebih semangat lagi belajar, bahwa mereka tahu gurunya juga ada kendala. Terima kasih Ibu sudah datang di sini. Ya, jangan ini takut diundang lagi karena masih perlu banyak lagi yang dibahas. Karena guru lain juga saya undang, tapi itu tadi Bu masih banyak yang ngoreksi tugas anak-anak karena daring ini. Ya, jadi demikian dulu pembahasan kali ini. Mungkin nanti kita Bu? Saya ini agak ngeblank karena fokus terbagi. Fokus terbagi karena istri juga di rumah sedang sakit. Ya, Ibu juga mengucapkan terima kasih karena sudah diundang oleh Pak Hairil. Dan Pak Hairil ini adalah
salah seorang juga guru di SMA Negeri Sumbernya. Apa perlu saya perkenalkan juga? Enggak usah Bu, Gantian mereka kenal perkenalan. saya. Ya, Ibu ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan mengundang Ibu ke sini, dan semoga apa yang telah kita bicarakan tadi bisa berguna, bermanfaat. Bagaimana misalnya bagi anak-anak yang tadi yang tidak mau peduli bisa peduli, dan yang satu hal tadi adalah niat untuk belajar, niat untuk sekolah yang utamanya. Kesungguhan anak-anak apapun itu kendalanya, mari kita bisa atasi bersama-sama. Kita tutup Bu. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke, Pak. Ya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan kita tutup Basura Palusle. Oke. Waalaikumsalam.